Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Bapak Dr. Andes Haji Agus Gunawan MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Nurdiana Hanifah dengan NIM 2012-496, mahasiswa dari Universitas Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan judul Pengembangan Kurikulum 2013 atau K13. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama pengantar kurikulum 2013. Yang kedua, landasan kurikulum 2013, yang ketiga, model kurikulum 2013, yang keempat, proses pembelajaran kurikulum 2013, yang kelima, penilaian kurikulum 2013, yang keenam, rasional penambahan jam pembelajaran, yang ketujuh, standar kompetensi kelulusan, yang kedelapan, kompetensi inti sekolah dasar. Materi yang pertama yaitu pengantar kurikulum 2013. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan juga pengantaran mengenai isi, tujuan, dan juga bahan materi pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tetapi kurikulum 2013 ini lebih mengarah kepada kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan secara terpadu, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat dalam pasal 35. Yang kedua, landasan kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013 terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan teoritis, dan yang keempat landasan empiris. Pertama, landasan yuridis. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang B. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan. Yang D. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. E. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi. F. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses. G. Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. H. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi Sekolah Dasar. I. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMP Sekolah Menengah Pertama. J. Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMA Sekolah Menengah Atas. K. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMK. L. Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran lain. 2. Landasan filosofis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, landasan teoritis. Pada kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan juga teori kurikulum yang berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar merupakan pendidikan yang menetapkan standar nasionalnya sebagai kualitas minimal dari hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, landasan empiris.
Kurikulum 2013 ini dibuat untuk menyelesaikan segala persoalan yang berhubungan dengan implementasi kurikulum, yang dimana terlalu menekankan atau fokus pada aspek kognitif dan membuat peserta didik merasa terkekang. Yang ketiga yaitu model kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan sisientifik, di mana terdapat anjuran penggunaan model pembelajaran inquiry, discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Yang pertama itu ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran yang dalam penyajiannya memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk menemukan informasi dengan guru atau tanpa bantuan guru. Yang kedua, model discovery learning atau penemuan. Metode ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran dengan melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan juga menyelidiki secara sistematis, kritis, dan juga logis, sehingga siswa dapat menemukan dengan sendirinya suatu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan sebagai wujud adanya perubahan dan tingkah laku. Yang ketiga, model problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah, suatu pendekatan untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, project-based learning, suatu model pembelajaran yang akan memberi kesempatan kepada pendidik atau guru untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas dengan dilibatkannya kerja proyek. Yang keempat, proses pembelajaran kurikulum 2013 terbagi menjadi dua, yang A, pembelajaran intrakurikuler, yang B, pembelajaran ekstrakurikuler. A. Pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler adalah suatu proses pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran di dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran didasarkan pada prinsip berikut. A. Proses pembelajaran SD atau MI berdasarkan tema. B. Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran peserta didik aktif untuk menguasai suatu kompetensi dasar atau KD dan juga kompetensi inti atau KI pada tingkat yang memuaskan. C. Proses pembelajaran ini dikembangkan atas dasar karakteristik dari kompetensi yaitu pengetahuan yang diajarkan secara langsung meliputi kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis dan juga mengkomunikasikan apa yang telah ditemukannya dalam kegiatan analisis tersebut. D. Proses pembelajaran secara tidak langsung ini terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. E. Pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. B. Pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler merupakan aktivitas yang dibuat sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran yang terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki fungsi untuk yang A. Mengembangkan minat para siswa atau peserta didik terhadap kegiatan tertentu yang pelaksanaannya tidak hanya dapat melalui pembelajaran di kelas biasa. Yang B. Mengembangkan kemampuan siswa yang terutama berfokus kepada kepemimpinannya, hubungan sosial dan juga kemanusiaan, serta berbagai keterampilan dalam hidup. 5. Penilaian kurikulum 2013 sebagai proses pengolahan dan juga pengumpulan informasi penilaian pendidikan untuk pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Penilaian di SD atau MI dilakukan dalam berbagai cara untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sikap. Penilaian sikap ini dilaksanakan dengan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga jurnal catatan guru. B. Pengetahuan. Aspek
Aspek pengetahuan ini dapat dinilai dengan beberapa cara, yaitu tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. C. Keterampilan. Aspek keterampilan ini dapat dinilai oleh guru dengan cara kinerja atau performance, project, dan juga portofolio. Keenam, rasional penambahan jam pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 ada strategi pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output memerlukan tambahan jam pelajaran. Yang ketujuh, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai atau dipenuhi dari suatu satuan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar ataupun jenjang pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan mencakup yang pertama, sikap. Sikap ini dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, pengetahuan. Dalam standar kompetensi lulusan kurikulum 2013, pengetahuan meliputi 4 jenis, yaitu pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Ketiga, keterampilan. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan, jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh para peserta didik di sekolah yaitu keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Yang kedelapan, kompetensi inti sekolah dasar. Kompetensi inti ini merupakan operasionalisasi atau terjemahan dari standar kompetensi lulusan atau SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki para peserta didik atau siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti ini dirancang atau dibuat dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu kompetensi inti yang pertama berkenaan dengan sikap keagamaan, kompetensi inti yang kedua berkenaan dengan sikap sosial, kompetensi inti yang ketiga berkenaan dengan pengetahuan, kompetensi inti yang keempat berkenaan dengan penerapan pengetahuan. Terakhir, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.